Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Uswatun Hasanah, Muhammad Riki, Syafa Muhammadah, dan Putri Harismatur Rasyidah akan membahas tentang 4 pokok pembahasan, yaitu ada artikel, makalah, yang ketiga proposal penelitian, dan yang terakhir proposal kegiatan. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Mari langsung saja kita dengarkan penjelasan materinya. Artikel. Berdasarkan pengertiannya, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide atau fakta yang mana kadangkala menghibur, mendidik, ataupun mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa baik online maupun offline. Artikel juga dapat dikatakan sebagai sebuah isai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, atau buletin dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel juga bisa bermacam-macam. Beberapa contoh yang kita sering baca seperti artikel sejarah, artikel petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Jenis artikel. Ada 5 jenis artikel, diantaranya yang pertama yaitu eksploratif. Artikel eksploratif adalah artikel yang mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kajian dari penulisnya. Jenis artikel ini cocok untuk menguraikan penemuan-penemuan baru. Misalnya seseorang yang menemukan benda-benda antik peninggalan zaman purba. Yang kedua yaitu ada artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif adalah artikel yang isinya menerangkan sesuatu untuk dipahami pembaca. Misalnya, ketika Presiden Gus Dur berkeinginan membubarkan parlemen atau DPR dengan sebutan dekret presiden, hal ini mengundang tanggapan dari pengamat. Nah, penulis artikel yang jeli membuat artikel dengan menerangkan apa sih sebenarnya dekret presiden itu, bagaimana caranya, dan sebagainya. Yang ketiga ada artikel prediktif. Artikel prediktif adalah artikel yang berisi perhitungan atau ramalan tentang apa yang bakalan terjadi di kemudian hari berdasarkan perhitungan penulisnya. Yang keempat ada artikel deskriptif. Artikel deskriptif adalah artikel yang menggambarkan suatu permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jenis artikel ini mirip dengan laporan atau reportase. Bedanya jika laporan atau reportase hanya berdasarkan fakta saja, tetapi artikel bisa dimasuki oleh opini penulisnya untuk memperjelas masalah yang digambarkan itu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada artikel preskriptif. Artikel preskriptif adalah artikel yang memberikan tuntunan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. Format penulisan artikel. Format penulisan artikel yang pertama yaitu urutan penyusunannya benar. Dalam menyusun format penulisan artikel, penulis sebaiknya memperhatikan format penyusunan yang benar. Pada dasarnya, ada beberapa bagian yang harus terdapat pada artikel tersebut. Yang kedua yaitu intro atau pembukaan. Di bagian pertama, sebaiknya terdapat intro atau pembukaan. Artikel dalam bagian pertama ini biasanya berguna sebagai pembukaan atau pengantar yang harus ada, sehingga artikel dapat lebih menarik ketika dibaca. Intro atau pengantar sebaiknya tidak terlalu panjang, namun juga merupakan summary atau ringkasan dari keseluruhan artikel. Yang ketiga ada isi atau konten. Bagian selanjutnya ialah isi atau
inti dari artikel tersebut. Pada bagian ini, penulis wajib menuangkan seluruh ide dan informasi yang akan diberikan pada artikel tersebut, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi yang benar terkait seluruh isi artikel yang akan ditulis. Yang keempat ada penutup. Penutup merupakan bagian dari akhir artikel yang juga menjadi kesimpulan seluruh isi artikel yang telah ditulis. Pada bagian ini diharapkan penulis sudah tidak dapat memberikan informasi tambahan apapun kepada para pembaca, sehingga pembaca tidak mengalami kebingungan. Pilihan terbaik dari bagian penutup ialah memberikan kesimpulan yang singkat namun juga jelas dari seluruh isi artikel tersebut. Yang kelima ada teknis dan pengaturan font. Format tulisan dan teknis penulisan sebuah artikel sebenarnya bukan merupakan sebuah keharusan. Hanya saja penulis sebaiknya memiliki pedoman yang jelas mengenai jenis font dan bagaimana menata sebuah artikel, sehingga pembaca nyaman untuk membaca isi dari artikel tersebut. Berikut ini merupakan beberapa pedoman penting dalam penentukan font dan urutan teknis pada artikel. Yang keenam itu adalah jelas dan tertata. Secara umum, pemilihan jenis font sebaiknya dipilih berdasarkan model font yang mudah untuk dibaca. Secara singkat, penulis tidak disarankan untuk memilih bentuk font yang aneh atau unik, karena sebuah artikel sudah seharusnya diberikan bentuk standar, namun mudah untuk dibaca. Yang ketujuh yaitu ukuran font. Selain memperhatikan jenis font, dalam sebuah artikel, pemilihan ukuran font juga sebaiknya diperhatikan oleh para penulis artikel. Ukuran tersebut tidak boleh terlalu besar, namun juga tidak disarankan untuk memilih font yang ukurannya terlalu kecil. Maksudnya adalah penulis disarankan untuk memilih font dengan ukuran sedang, sehingga seluruh pembaca dapat menangkap dan membaca semua informasi yang terdapat pada artikel tersebut. Contoh-contoh artikel. Yang pertama itu seperti artikel kesehatan. Contohnya yaitu tentang manfaat kesehatan dari madu. Itu merupakan sebuah contoh dari artikel kesehatan. Kemudian ada juga tentang artikel olahraga, seperti manfaat renang sekali setiap minggu, atau manfaat bersepeda sejauh 5 km. Kemudian ada artikel pendidikan, yaitu tentang hal-hal yang berbau pendidikan, seperti pendidikan anak usia dini, terus artikel terkait pendidikan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Kemudian ada artikel pariwisata, yaitu tentang kepariwisataan, seperti tentang air terjun, kemudian tentang Danau Toba, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua adalah makalah, dan pengertian dari makalah itu sendiri adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Dan jenis makalah itu ada makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Makalah deduktif itu yang dibuat berdasarkan kajian teoritis, sedangkan makalah induktif makalah yang data-datanya berasal dari lapangan secara langsung. Makalah campuran itu makalah yang berdasarkan kajian teoritis dan data dari riset di lapangan secara langsung. Untuk format makalah itu sendiri ada format kertas, format penulisan, dan format penomoran, seperti ukuran kertasnya, ukuran font, dan jenisnya. Lalu penomoran ada bab, pendahuluan, dan lain-lain. Lalu contoh makalah ada makalah HIV atau AIDS, makalah studi banding mahasiswa TBI tahun 2012, makalah kesehatan warga Desa Sidogiri, dan masih banyak lagi contoh-contoh makalah yang lain. Proposal penelitian. Pengertian proposal penelitian adalah dokumen yang mengusulkan berbagai aspek proyek penelitian
untuk penyelidikan ilmiah yang akan diusulkan. Jenis proposal penelitian. 1. Proposal penelitian pengembangan. 2. Proposal penelitian kajian pustaka. 3. Proposal penelitian kualitatif. 4. Proposal penelitian kuantitatif. Fungsi proposal penelitian. 1. Meyakinkan orang lain bahwa penelitian yang diusulkan penting dan bermanfaat. 2. Memperlihatkan keakraban peneliti dengan bidang yang diteliti. 3. Memperlihatkan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Format proposal penelitian. 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Metode penelitian. 4. Bagian akhir proposal. Pendahuluan terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang terakhir manfaat penelitian. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik dan relevan dari fakta. Metode penelitian. Metode penelitian mempunyai beberapa subbab, yaitu waktu dan tempat penelitian, bahan dan alat penelitian, tahapan penelitian, rancangan penelitian, prosedur penelitian, variabel pengamatan, dan analisis data. Bagian akhir proposal. Bagian akhir proposal meliputi daftar pustaka dan lampiran. Proposal kegiatan. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah tulisan pengajuan rencana suatu kegiatan, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Jenis-jenis proposal kegiatan. Berdasarkan tujuan penulis. 1. Proposal riset atau penelitian adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan baik pengadaan riset maupun penelitian. 2. Proposal acara adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. 3. Proposal kerjasama adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. 4. Proposal permohonan dana adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. 5. Proposal kerja praktik adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktik. 6. Proposal usaha adalah proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Tujuan proposal kegiatan. Proposal kegiatan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu rencana kegiatan sehingga kegiatan tersebut bisa diterima, mendapatkan dukungan, mendapatkan izin, dan mendapatkan dukungan dana dari sponsor untuk kelancaran agenda yang diselenggarakan. Format penulisan proposal kegiatan. 1. Halaman judul. Berisi nama atau judul kegiatan, tempat, waktu penyelenggaraan kegiatan, dan pihak penyelenggara kegiatan. 2. Latar belakang. Berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut. Umumnya berisi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, serta bagian penutup. 3. Tujuan kegiatan. Berisi alasan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan. Tujuan dalam proposal bisa lebih dari 1. Susunannya adalah dari tujuan yang paling penting ke tujuan yang kurang penting. 4. Dasar kegiatan. Dasar kegiatan itu hal-hal yang mendasari mengapa kamu mengadakan lomba atau kegiatan itu. Bisa berupa hasil rapat kerja, program kerja, keputusan sekolah, dan lain-lain. 5. Nama dan tema kegiatan.
berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Nama dan tema kegiatan harus dibuat semenarik mungkin, sehingga menimbulkan rasa keingintahuan seorang pembaca. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan yaitu judul harus sesuai topik atau pokok permasalahan dalam kegiatan, dan judul singkat, padat, dan jelas. 6. Bentuk kegiatan berisi perihal format atau bentuk sajian kegiatan. 7. Peserta berisi sasaran pihak yang akan mengikuti kegiatan. Peserta harus disesuaikan dengan jenis kegiatan yang direncanakan. 8. Waktu dan tempat kegiatan berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan meliputi tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa kegiatan dilaksanakan. Selain itu, bagian ini menunjukkan pelaksanaan tempat kegiatan. 9. Penyelenggara atau panitia berisi informasi penyelenggaraan atau panitia kegiatan. Di bagian penyelenggara atau panitia dibutuhkan kontak atau nomor kesekretariatan yang bisa dihubungi. Penyelenggara atau panitia juga berisi susunan kepanitiaan yang sudah terbentuk. Bagian susunan panitia biasanya ditulis terlampir. 10. Jadwal kegiatan atau susunan acara berisi susunan acara atau jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dapat berbentuk tabel dengan format kolom tabel sesuai kebutuhan. Apabila jadwal kegiatan lebih dari 1 halaman, biasanya ditulis terlampir. 11. Rancangan anggaran berisi perincian pemasukan, pengeluaran, serta keperluan dana yang masih diperlukan. Bagian rancangan anggaran disusun dengan cara sederhana, tetapi tetap memakai prinsip penyusunan keuangan. 12. Penutup berisi pernyataan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Bagian ini ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia, serta mengetahui penanggung jawab kegiatan. 13. Lampiran-lampiran berisi lampiran rincian rencana anggaran, biaya, jadwal kegiatan lengkap, media publikasi, yaitu pamflet atau leaflet atau brosur, dan yang belum tercantum secara terperinci dalam bagian proposal. Baik, mungkin itu penjelasan dari 4 pokok pembahasan kami, mulai dari pengertiannya, jenisnya, formatnya, fungsi dan contohnya juga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.